Berdasarkan tujuan keempat dalam program Sustainable Development Goals atau SDGs, yaitu Quality Education atau pendidikan bermutu, kami mengadakan program kerja Sekolah Itu Asyik. Program ini dilakukan untuk menumbuh kembangkan minat belajar di sekolah pasca daring. Mengingat catatan UNESCO, setidaknya terdapat 1,5 miliar anak usia sekolah yang terkena dampak COVID-19 dari 188 negara, termasuk 60 juta diantaranya ada di negara Indonesia. Selain itu, pada masa pandemi, Indonesia juga mengalami learning loss, di mana tahun 2020 di Education and Development Forum menjelaskan bahwa learning loss sebagai kehilangan atau keterbatasan pengetahuan dan kemampuan atau skill secara umum, spesifik, ataupun merujuk pada progres akademis, yang umumnya terjadi karena kesenjangan yang berkepanjangan atau diskontinuitas dalam pendidikan bagi siswa. Learning loss merupakan hasil dari dampak penutupan sekolah selama pandemi. Berdasarkan Research on Improving Systems of Education atau RISE, siswa kelas 3 SD yang melewatkan belajar 6 bulan berpotensi ketertinggalannya kemampuannya selama 1,5 tahun. Dan siswa kelas 1 SD yang tidak belajar dalam waktu 6 bulan akan mengalami ketertinggalan hingga 2,2 tahun. Sekolah Itu Asyik merupakan program kerja yang dilaksanakan sebagai sarana dan media untuk dapat mengembangkan potensi yang dimiliki siswa-siswi SD Negeri 1 Tumuguru. Dengan melihat perkembangan psikomotorik halus melalui keterampilan menggambar pada anak usia dasar, yakni kelas 1 SD, program ini dilakukan pada hari Sabtu, tanggal 22 Januari, dan Rabu pada tanggal 26 Januari 2022 dengan pemberlakuan PTM 50% dan protokol kesehatan yang berlaku. Pada pertemuan pertama, perkembangan psikomotorik halus dilihat melalui keterampilan menggambar anak usia dasar tanpa adanya stimulus. Sedangkan pada pertemuan kedua, perkembangan psikomotorik halus dilihat melalui keterampilan menggambar dengan menggunakan stimulus. Stimulus diberikan melalui beberapa games tebak gambar. Dipaparkan gambar-gambar dasar hingga gambar yang lebih kompleks, serta video yang menstimulasi proses menggambar dari awal hingga pewarnaan. Anak usia dasar di dalam kelas juga diberikan beberapa video cara menggambar dan mewarnai dengan benar melalui tampilan PowerPoint. Pada pertemuan pertama, kegiatan menggambar tanpa diberikan stimulus menunjukkan bahwa anak-anak membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menentukan bahan yang akan digambar dan memperlihatkan hasil yang kurang memuaskan, seperti banyak yang tidak diwarnai, gambar kurang jelas, serta gambar yang belum terselesaikan dengan baik. Namun, hasil menunjukkan hal yang berbeda pada pertemuan kedua, di mana setelah diberikan stimulus, terdapat peningkatan keterampilan menggambar yang terlihat dari dapat menentukan apa yang akan digambar, bentuk yang jelas, dan pewarnaan yang sesuai, serta terdapat beberapa anak yang menggambar sesuai dengan pemberian stimulus. Terlihat dari hasil gambaran sudah terlihat kompleks daripada pertemuan sebelumnya.